Apakah benar ini jenengan? Oke, Ya, leres ya. Dan Nggih, katanya sudah benar. ratusan tahun di sini. Ya betul. Kalau orang biasa ya takut. Kalau saya memang manusia hutan ya. Orangnya kan nggak pakai baju kayak leluhur saya itu nggak pakai baju kayak sekarang ini, pakainya kan pakai baju itu kulitnya kulit kayu. Heeh. Terus rambutnya panjang. Kalau orang nggak ngerti dikira gendruwo. Nah, terus Itu padahal leluhur saya. di momen kali ini, di video kali ini, saya berada di dalam hutan di lereng Gunung Kelut ya, dimana lokasi yang akan saya kunjungi kali ini merupakan sebuah rumah guys, yang terletak di dalam hutan. Dan uniknya rumah ini terbuat dari batu yang dihuni oleh seorang, katanya ini manusia hutan teman-teman, yang sudah ratusan tahun katanya tinggal di dalam hutan, di dalam rumah batu tersebut ya. Dan uniknya lagi orang tersebut itu keturunan dari suku Kelang. Suku Kelang ini merupakan suku asli pribumi ya, asli pribumi Pulau Jawa. Dan lokasinya untuk menuju ke rumahnya itu kayak gini guys. Wow, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Dan kali ini kontennya siang ya. Oke. Ini guys, ada, kaget aku ya Allah. Tinggi banget ya. Ini ada burung lewat, aku wendeng. Ini ada sumur teman-teman, yang di dalam hutan ya. Dalam banget nih. Mana ya jalannya ya? Oke. Ini dia kelihatannya ya. Wow, guys, jadi ini benar-benar di hutan ya. Nggak tahu bentuk rumahnya, dan aku pertama kali kesini teman-teman. Wah, gila men. Bisa enggak ini? Kayak gini guys. Ini ada jalan.
Wah. Wah. Oke. Jadi lokasi hutan ini merupakan hutan purba ya, yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, teman-teman. Di mana para tokoh-tokoh kerajaan dan tokoh-tokoh pejuang Indonesia pernah singgah di sini, guys. Khususnya Sudanco Supriyadi ya. Beliau ini sebenarnya bernama Mbah Priambodo, yang sudah hidup dari zaman kemerdekaan, pra kemerdekaan ya. Yang pada waktu itu beliau bersembunyi di sini karena dikejar oleh Jepang, tentara Jepang. Aku bingung kemana ini. Kok ada suara ya? Ini nggak tahu jalannya ini lewat mana. Oke ya. Dan banyak sekali arah seperti jalan setapak gitu, cuman sudah nggak kelihatan, sudah hilang ya. Nah kayak gini nih, aku menapaki di sini dan entah akan membawa aku kemana. Amit sewu. Gila ya, ada ya. Kok bisa-bisanya gitu orang tinggal di dalam hutan. Terus ini kalau nyari makan gimana? Cari minum gimana, terus alat mandinya ini gimana juga. Aku nggak paham ya dengan metode-metode mereka ini, kenapa bisa tinggal di sini sendiri gitu. Bambu men, ngeri pisan Nah, udah sampai ya teman-teman. Oke, ini sudah berada di rumah batu, di mana batu ini ya terbuat dari batuan andesit, guys. Wow, ya ini andesit teman-teman. Ngeri tapi unik gitu loh ya, sudah berlumut nih guys. Ini sebenarnya andesit itu kalau kering ya itu berwarna putih seperti ini, tapi kalau terkena air itu jadi hitam seperti ini teman-teman. Wah,
kita masuk ya. Assalamualaikum. Oh ya. Oke. Wah, ini dia. Wonten rumah batu mriki. Wah, istimewa. Wih, ada kelelawarnya ya teman-teman. Kuning tapi. Oke. Nun sewu, Pak. Nggih. Monggo minarak mriki. Amit nggih. Nggih, nggih. Ya Allah. Nggih. Kulo Helmi, Pak. Oh, nggih kula Mbah Suro. Nggih, Mbak Suro. Nggih. Jadi teman-teman, ini langsung ketemu dengan penghuni dari rumah batu ini, dimana rumah batu ini cukup unik ya, kayak rumah biasa gitu tapi terbuat dari batu ya, nggih Pak ya. Nggih. Batuan andesit nih ya. Batu andesit. Batuan andesit. Nah, Batuan andesit. kalau batuan andesit ini biasanya sih kalau dari cerita itu kan dari peninggalan sejarah. Nah, di sini menurut informasi nggih Pak, saya tuh dari kata orang-orang ya, ada salah satu manusia yang tinggal di dalam rumah batu ini teman-teman. Nah, apakah benar ini jenengan? Nggih, Iya, leres. leres ya. Dan Nggih. katanya sudah Benar. ratusan tahun di sini. Ya betul, sudah Oke. ratusan tahun bahkan ribuan tahun mulai leluhur saya. Seperti itu. Ribuan tahun. Ribuan tahun. Ini yang membuat rumah batu ini kan leluhur saya. Oh iya. Nah, seperti suku Kalang. Suku Kelang, Kalang. Kelang. Kelang. Kelang ini Leluhurnya pribumi. Pribumi, leluhurnya orang Majapahit. Oh, gitu. Lah, jenengan di sini gimana tuh, Pak? Kan di sini kan nggak ada kamar mandi ataupun apa gitu. Kalau cari makan dan kalau mandi gimana? Iya, kamar mandi ada, jadi di luarnya hutan. Di luarnya hutan. Kalau di sini kan enggak. Kamar mandi alam ya? Ada, ya bikinan. Bikinan. Ya, Oh. bikinan. Yang ada sumur tadi tuh. Ya itu Yang untuk saya lewat mengambil itu. air kalau Oh, di pas situ. pas ada airnya. Oh. Kalau nggak ada ya cari di mata air sumber yang mengalir di hutan. Oh, di hutan ya. Di hutan. Gowendeng. Jadi seperti ini loh teman-teman. Hah? Jadi kan tidur di sini kan? Iya. Iya. Iya, tidur di sini. Beralas tikar guys dan Kosong. nggak pengap Pak? Enggak, malah enak, Hah? malah sejuk. 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 Nah ini ada kelelawar ini. Iya, karena dia mencari tempat yang Hah? sejuk seperti itu. Nggak takut kejatuhan kotorannya gitu Pak? Enggak. Itu loh guys, kelelawar guys di atas nih aku terangin ya. Ah tuh, Banyak. itu ada berapa? 10 itu mungkin ya? Iya. Ada 10 kelelawar. Loh, Pak, jenengan ceritain Pak, kenapa kok bisa tinggal di sini? Sebenarnya ini kan kalau sudah ribuan tahun jenengan di sini kan nggak mungkin. Iya. Nah, sebenarnya di sini jenengan berapa tahun sih Pak? Usia saya ini kan 40 tahun. Ah. Jadi saya di sini kurang lebihnya ya 40 tahun kurang sedikit. 40 tahun kurang sedikit. Kurang sedikit. Ya. Memang dari dulu di sini ya? Ya lahirnya Di sini? Di sini. Nah, di sini. Ya tidur di sini. Nah, tidur di sini. Lah terus keluarganya jenengan? Leluhur-leluhurnya Leluhur ada di sini dulu. dulu. Makamnya di belakang sana. Oh, ada makamnya juga Ada ya? makamnya di sana. Oh. Ini kan termasuk rumah yang paling depan, ini di belakang masih ada. Oh gitu, di belakang lagi itu masih ada. Masih ada. Oke, nanti aku ke sana ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, di sini kan jauh dari hiruk pikuk keramaian, Pak. Iya. Apa jenengan nggak takut, Pak? Takut ya kayak ular gitu, Pak, atau ya sebangsa goib. Iya. Heeh. Kalau orang biasa ya takut. Kalau saya memang manusia hutan, jadi sudah menyatu sama alamnya, sama hewan, sama penghuninya, makhluk-makhluk halus itu sudah menyatu, sudah jadi sahabat dan seperti Sudah itu. jadi sahabat. Jadi sahabat. Lah terus apa maksudnya gini, Pak? Selama jenengan di sini ya, Ya. apa nggak pernah diliatin apa gitu, Pak? Ya pernah, Ah? pernah. Ya, mulai dari manusia suku Kelang tersebut, Heeh. dari penjaganya sini, Heeh. pernah. Itu gimana ceritain, Pak? Kalau
orang dulu kan orangnya kan nggak pakai baju kayak leluhur saya itu, nggak pakai baju kayak sekarang ini, pakainya kan pakai baju itu, baju apa namanya, kulit kayu. Terus rambutnya panjang. Kalau orang nggak ngerti dikira genderuwo. Nah, terus Itu padahal leluhur saya. lah, jadi kalau orang awam seperti aku ini ya, ini kalau nyebutnya genderuwo gitu. Jadi itu leluhurnya Saya sampean, leluhur saya, saudara, leluhur nenek Leluhur moyang itu kan- saya, nenek moyang. Oh, nenek moyang. Nenek moyang. Iya. Oh, Nenek moyang. sering ke sini, maksudnya apa, Ya kalau datang ke sini gitu. ya kalau ada leluhur menemui saya kalau ada hal-hal penting seperti itu, ngasih tahu apa, mau ada apa, seperti itu saya ditemui seperti itu. Ya ada leluhur, namanya di sini itu kerajaan peradaban suku. Jadi ya leluhurnya banyak di sini, ada penjaganya di sini, leluhur saya ada. Ya kalau orang biasa mungkin dikira itu buta hijau seperti itu. Oh iya, Kan badannya besar ya, kayak hitam gitu, dikira buta. Tinggi. Iya. Kalau diupamakan kayak ukir di arca itu kayak itu arca pala seperti itu loh. Kalau orang nggak ngerti kan dikira buta seperti itu. Dua rapala, arca dua rapala maksudnya. Kayak itu. Oh, oke. Iya. Lah ini kan terbuat dari batu andesit, Pak. Ini yang menemukan jenengan. Kalau ini sudah ditemukan mulai zaman Belanda dulu, leluhur dulu, sudah lama sekali. Sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Terus perkiraan rumah batu ini dibuat tahun berapa? Ya. Kalau tempat ini, rumah batu ini dibuat pada tahun 1231 Saka. 1231 Saka. Iya. Itu berarti kalau di dalam buku sejarah itu peninggalan dari suku Kelang. Suku Kelang ini apa? Maksudnya dari kerajaan apa? Suku Kelang di sini dulu namanya Kadiri. Jadi di sini ini kerajaannya suku Kelang, wilayah Kediri. Tapi suku, kerajaan suku, bukan pemerintahan. Pemerintahan di Indo sana. Seperti itu. Seperti itu. Kerajaan suku Kelang. Suku Kelang ya. Dulu Kadiri. Jadi sekarang ikut Kabupaten Blitar karena sejarahnya dulu pernah ada di tentara Mongol atau Tartar Jusir itu, jadi sekarang jadi Blitar seperti itu. Oh gitu. Bukan Majapahit ya? Ya di sini leluhurnya kan bangunnya sini belum ada kerajaan Majapahit. Oh sebelumnya ya. Masih era Kediri, Kediri ya Singasari. Ya, di sini tempat pelariannya Singasari, orang Singasari itu Raden Wijaya. Tempat pelariannya ke sini. Kan itu orang tuanya kan dulu kan sekolahnya di sini itu, namanya Ken Arok itu. Oh jadi Ken Arok itu di sini. Di sini. Sekolahnya di sini di Kerajaan Peradaban Suku Kelang sini. Awalnya dari sini ya. Lahirnya di Gunung Katumalang, dibesarkan di Kadiri. Kalau sekarang itu Jiwut atau Nglegok Kelampok. Di situ. Di Blitar. Di Blitar. Dulu masih Kadiri namanya, zaman kerajaan. Bukan Kediri ya? Kadiri. Lah Kediri itu apa? Ya Kediri itu kalau sekarang. Dulu kan Kadiri. Iya. Oh jadi kerajaan Kadiri dulu itu menyangkup Kediri sama Blitar. Iya. Ini wilayah Kediri, tapi ini kerajaannya suku leluhurnya. Di sini. Ya leluhurnya dari kerajaan Kediri, leluhurnya dari kerajaan Singasari itu Ken Arok itu tadi. Ken Arok kan lahir di Gunung Katu, dibesarkan di desa bawah situ di Kelampok namanya, Jiwut Kelampok Blitar. Kalau dulu kan Kadiri, sekolahnya di sini. Oh ini tempat sekolahnya, pendidikan. Ngangsukaweruh kalau orang dulu. Apa artinya itu? Ngangsukaweruh. Ya kalau dulu kan Kaweruh itu untuk apa ya? Ilmu kesaktianan seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Kebatinan bukan? Ya itu sudah menyangkut semuanya. Semuanya ya. Sudah menyangkut. Oke Pak. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Di sini ada anunya. Apa tanggal pembuatan? Ada di dalam sana di sana. Di Kayangan. Di Kayangan. Di Kayangan. Oh ada guys. 1200
1231 saka. 1231 saka. Iya. Oke. Dan Pak Suro ini ya, Mbah Suro ya. Pak Suro apa Mbah Suro sih? Ya, ada yang nyebut Mbah Suro, ada yang Pak Suro. Mbah Suro ya. Nah, hanya tanpa lampu ya, Pak? Iya. Cuma pakai dupa-dupa ini aja ini. Nah, ini kebanyakan kalau kita orang awam ya, orang modern-modern seperti ini, Pak. Ini loh, kita lihat kayak gini. Ini ada apa ini namanya ini? Kembang apa ini namanya ini? Kembang telon wangi. Kembang telon wangi dan dupa dan sebagainya. Itu kalau orang awam seperti kita ini itu kan menyebutnya kan pesugihan. Apakah di sini ada orang-orang tertentu yang mencari pesugihan? Ya ada. Namanya mulai dari dulu kan tempat menimba ilmu untuk calon para raja. Ya sampai sekarang ya ada calon pejabat dan seperti itu. Ada masyarakat umum yang untuk mencari pesugihan. Tapi pesugihannya di sini itu tidak meminta tumbalan seperti itu. Ya, pesugihannya itu pakemnya leluhur. Pakemnya. Ya, pakemnya leluhur. Suatu contoh ya kita diberi wejangan-wejangan yang harus nanti harus dilakukan. Contoh kirim doa terhadap leluhur, ya, seperti itu. Nanti diberi wejangan. Suatu contoh peninggalannya yang Sabdo Palon. Nah, seperti ini. Begegek ugek-ugek mel-mel mangano sak dulito. Legender adalah ngger itu, seperti itu. Apa itu artinya? Ya itu adalah itu ajian kan, bukan? Itu namanya kata-kata mutiara kalau bahasa modernnya. Oh, iya. Artinya apa itu? Pitutur artinya seperti ini. Orang diam, ya tahu. Itu berdoa. Kita yang berdoa mendoakan kepada roh leluhur, ya. Caos hormat, caos bekti dengan sesaji bunga tersebut. Itu bukan sesuatu hal yang negatif, Pak. Pesugihan. Tidak. Tanpa tumbal kan, Pak? Tanpa tumbal. Jadi kan seperti ini. Tadi kata-kata dari leluhur itu ada semacam ada terjemahannya. Nah, kalau diam kan berdoa itu tadi kita berdoa mendoakan pada leluhur, ya toh. Apa yang kita tuju kita itu mendoakan seperti itu ngalah berkah lah bahasa sekarangnya. Iya, ngalah berkah. Seperti itu. Udah otomatis kan. Ditambah lagi diberi itu tadi ugek-ugek itu harus bekerja. Gitu. Sudah bekerja ya berarti kalau sudah bekerja rezekimu hari itu, minggu itu, bulan itu, tahun itu ya itu apa yang kamu kerjakan itu. Jadi terus kalau mangan sak dulito itu makan sedikitnya sebagian itu ditabung. Nah, seperti itu. Yang lain disimpan seperti itu. Ya. Tidak ada orang yang kaya langsung del gitu, tidak ada. Jadi ada prosesnya. Ada prosesnya kan seperti itu. Tapi kalau nggak pakai pakemnya leluhur, nah, biasanya kan kena godaan, nggak mau menabung buat poya-poya. Kalau kita ngugemi pakemnya leluhur kan nggak mau kan seperti itu. Nah, jadinya akhirnya nanti bisa punya kan seperti itu. Jadi yang namanya sugih itu atau itu kalau bahasa Jawanya itu cukup kan seperti itu. Cukup. Kita bisa bersyukur, menyukuri rezeki kita, apa yang kita dapatkan kan seperti itu. Oke. Ini ilmu Jawa ya, ilmu Jawa tingkat tinggi. Wong lawas. Jadi Pak Suro ini sudah lama tinggal di sini ya. Memang lahir di sini. Terus memang beliau ini keturunan ya dari leluhurnya, leluhur suku Kalang ya. Kelang. Jadi jenengan ini bisa disebut suku Kalang dong. Kelang ya. Iya. Kalau Kalang itu Persia. Kalang, Persia, Kelang, pribumi. Ya. Keling India. Oh, jadi memang dulu kita ini bukan dijajah ya, apa ya namanya ya? Dijajah ya. Ya sama enggak. India. Enggak. Dijajah secara itu apa agama bukan? Enggak, kan dia kan masuk ke sini kan permisi izin dulu kan. Iya. Izin dengan membawa ajarannya masing-masing. Orang Jawa kan
terkenal baik beneh kan seperti itu, silahkan Ya. menyebarkan kebaikan, membawa ajarannya masing-masing kan seperti itu. Oke. Seperti itu. Yang jajah itu oknumnya. Oknumnya aja. Oh, jadi memang orang-orang yang datang dari luar seperti suku Persia, Kelang, ya. Kalang sama Keling ya. Ya, Keling. Itu ke sini Untuk berizin dulu, permisi. permisi untuk menyebarkan kebaikan, membawa ajarannya masing-masing tanpa meninggalkan ajaran leluhur orang Jawa. Sebentar Pak. Iya, sebentar ya. Ini dulu sebelum mereka ini masuk ke Nusantara ya. Agama asli orang Jawa. Iya. Ini apa sih? Ajaran budi pekerti. Kapitayan. Iya. Oke. Ajaran budi pekerti. Ini menarik nih. Ini menarik guys. Ini ilmu ya teman-teman ya. Ilmu yang tidak banyak yang kita tahu di zaman modern sekarang ini. Nah, mungkin jenengan bisa jelaskan Pak. Iya. Ajaran dari leluhur. Ya. Ya, ajaran budi pekerti itu ya ajaran Jawa beneh kan seperti itu. Misalnya ada begawan dari suku Keling masuk untuk mertamu ya tadi persilahkan untuk menyebarkan kebaikan, membawa ajarannya seperti itu, suku ajaran dari budi pekerti seperti itu. Benehnya baiknya itu bukan hanya kepada sesama manusia tapi juga terhadap semua makhluk ciptaan yang maha kuasa, hewan segala macam, pohon, semua itu tidak dirusak kan, seperti itu. Ajaran budi pekerti itu seperti itu ya. Seperti itu. Kapitayan ya. Kapitayan. Dan katanya ajaran kapitayan ini sama dengan agama Islam. Apakah benar? Jadi kan seperti ini. Tadi kan ada begawan dari suku Keling yang bawa ajaran kurang lebihnya Hindu Buddha ya. Terus itu sekitar tahun 350. Terus pada tahun 500-an itu ada begawan yang membawa ajaran Islam ke tempat ini tahun 500-an, yaitu tahun 500. Syekh Subakir sama Syekh Siti Jenar dan kawan-kawannya. Kan seperti itu. Jadi di sini juga permisi untuk menyebarkan kebaikan, membawa ajarannya, kan seperti itu. Bahkan yang saya pelajari atau saya diwarisi dari leluhur atau bapak saya, termasuk agama yang Islam ini, yang Syekh Siti Jenarnya itu malah nyangkok ngilmu dari Eyang Sabdo Palon, dari ajaran budi pekerti tersebut. Dicangkok ini dicangkok itu namanya dicampur seperti itu. Pantesan kita itu ada ajian Jawa ya sama Arab ya, bahasa Arab gitu ya. Iya, campuran seperti itu. Jadi ajaran kejawen, ya kan? Kejawen ya budi pekerti itu, atau Islam Jawa. Islam Jawa. Nah, kalau Kristen Jawa ini gimana, Pak? Ya, jadi kan semua ajaran yang masuk ke tanah Jawa ini tidak boleh meninggalkan adat Jawanya. Seperti itu. Ya, dia ya berpakaian juga, adatnya juga Jawa, bahasanya juga Jawa, kan seperti itu. Biar nggak hilang ya. Biar nggak hilang Jawane kan gitu. Jadi Islam Jawa, Hindu Jawa kan seperti itu, karena kita berada di Pulau Jawa. Oke. Nah, ini balik lagi Pak ke laptop Pak. Ini kan di sini kan jenengan tidur di sini ya. Nah, selama jenengan tidur di sini, apa yang didapat? Maksudnya itu selama hidup di dalam hutan seperti ini. Banyak sekali. Jadi selain ajaran-ajaran, juga ada warisan ilmu dari leluhur, itu namanya ilmu selamat. Iya, yang saya tanyakan tadi, seperti apa ajaran budi pekerti itu kan seperti itu. Ilmu selamat itu suatu contoh, salah satunya itu untuk keselamatan ya. Itu misalnya ada tawon seperti itu, kita disengat supaya tidak abuh kan seperti itu. Itu bisa pakai ilmu seperti itu. Iya.
namanya ilmu upas-upasan seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah berada di luar dari rumah batu ini ya, dimana batu ini memiliki relief ya terbentuk seperti rumah gini, ada gentengnya, terus ada apa itu namanya tuh, emperan ya. Nah, Khas ya masih alami, cenderung ke adat, rumah adat ya seperti itu ya. Jadi kan seperti ini kalau ini kan zaman sekarang kan batako kan, ini cikal bakalnya batako ya. Tapi kalau ini kan batu andesit namanya, batu andesit. Dan ini ada lubang ini kalau ini adalah cendela atau angin-angin, kalau sekarang cendela ya. Iya. Terus ini kesini ini adalah pintu atau tiangnya emper kan, tiangnya pintu lah ya. Tiangnya emperan. Empernya kan itu. Ini ada reliefnya, ini relief Brawijaya ini. Oh, itu relief Brawijaya namanya. Karena leluhur suku Kalang ini yang mempunyai Tugu Brawijaya tersebut. Rumahnya pun masih berreliefkan Brawijaya, reliefnya. Yang mana sih Pak? Ini berundak-undak ini ya. Oh ya. Ini seperti itu kan ciri khas Brawijaya kan. Oh, ciri khasnya seperti itu ya emang ya. Ciri khasnya berundak-undak. Terus kita sini, kita masuk. Ini baru, ini teras, ini baru masuk ke pintunya rumah. Ini pintu rumahnya. Kusen bukan? Iya, gawang. Nah, sekarang gawang kan. Gawang. Terus kita ke bawah. Di sini ada tempat wadah. Iya, wadah apa ini, Pak? Wadah. Kalau sekarang esel namanya. Ini jadi ada papan atau blabak gitu ya. Ada kayunya besar untuk dimasukkan sini untuk supaya dibuka itu bisa gitu. Pengancing ya. Jadi pintunya itu ada dua, bulan. Jadi bukaan gini. Ya, ini yang samping ini. Oh, engsel ya namanya. Engsel. Tapi kan pintunya udah nggak ada. Yang atas ini, bagian atas. Kalau yang ini bagian atas. Oh iya. Masuk ke sana. Oh, jadi memang sudah Ya nggak kalah sama zaman sekarang. Zaman sekarang justru meniru zaman dulu. Ini bolongannya engsel. Iya, bolongannya engsel. Oh, seperti itu. Pintunya bukan gini, bukan tengah. Kalau zaman dulu nih Pak, kalau menurut sampean ya, sampean kan ibaratnya penemu toh. Iya. Penemu sekaligus yang tinggal di sini lah ya, sudah puluhan tahun. Nah, ini pintunya nih bentuknya batu atau gimana dulu? Kayu. Oke. Kayu. Bukaan tengah kayak pintu zaman sekarang. Seperti itu. Jadi rumah sekarang itu meniru dari rumah adat nenek moyang kita dulu. Cuma bahannya aja yang sudah diubah kan seperti itu, menjadi batako, bata merah. Kalau ini masih batu andesit ya. Jendela atau angin-angin cenderung sekarang besar jadi jendela. Kalau dulu kan masih angin-angin seperti itu. Seperti itu. Nah, ini ada apa ini Pak? Ini tempat duduk atau gimana nih Pak di sini Pak? Ini sebetulnya ini potongan dari bagian bawah Tugu Brawijaya. Jadi ini ada atasnya, ini Brawijaya seperti itu. Arca maksudnya? Tugu. Oh, Tugu. Ini kan potel ya, potel apa namanya? Lepas. Dari tugunya lepas lah ya, dari bagian apa bawahnya ini lepas. Masih terpendam di bawah tanah. Yang gitu. Potongannya. Jadi ya seperti ini. Rumah zaman dulu. Kita keliling ke sini. Kanan kiri ada angin-anginnya. Karena kenapa angin-anginnya kok kecil seperti ini, enggak jendela besar? Karena rumah batu ini termasuk bagian dari pos atau rumah penjagaan kerajaan peradaban suku seperti itu. Oh, posnya. Ini pos kerajaan peradaban suku.
Jadi kecil. Jadi kalau ada, kenapa kok semua dibuat kecil? Kalau ada serangan dari luar, ada musuh itu, musuh mau masuk itu sulit kan, seperti itu. Nah, jadi rumah adatnya sebenarnya ada di depannya pos ini. Sebenarnya ya. Yang belakang itu tempat khusus. Yang mana, Pak? Yang di belakang sana. Yang belakang ada gawangan, ada kayangan, ada pewejangan. Karena tempat untuk ngangsu kawruh itu tadi, kerajaan suku. Gitu. Nah, tempat peribadan ajaran budi pekerti. Ajaran budi pekerti. Iya. Kayangan. Oke. Mau keliling-keliling. Ini ada juga ini rumah posnya itu atau rumah batu ini semua atas berlirikan model ciri khas Brawijaya. Iya ya, semuanya ya. Angin-anginnya kecil karena ini pos rumah batu, rumah pos. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu video dari saya dengan Pak Suro ini. Dan Pak Suro ini memang sudah tinggal di dalam hutan ini selama kurang lebih 40 tahun ya. 40 tahun, dan sebelum-sebelumnya dari leluhur-leluhurnya juga tinggal di dalam hutan ini selama ribuan tahun teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Hayu.